Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marcel Cynthia Bella dengan NIM 212410102027. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tugas praktikum dengan materi perintah dasar where dan juga fungsi agregat. Sebelumnya, saya akan menjelaskan pemahaman saya tentang apa itu perintah where. Jadi, perintah where itu adalah perintah dasar SQL yang digunakan untuk memfilter hasil select dengan record yang memenuhi persyaratan tertentu. Selanjutnya, saya akan menampilkan modul yang diberikan Pak Arief, yaitu modul where dan fungsi agregat. Nah, di sini sudah terdapat modul praktikum where, di mana terdapat soal yang harus saya kerjakan seperti itu. Sama seperti tugas yang sebelumnya, yaitu tugas praktikum select dan juga order by, kita atau saya hanya mengerjakan kata yang tidak di bold. Artinya, di sini saya hanya mengerjakan A6, A nomor 6 sampai dengan 8. Begitu juga dengan nomor-nomor atau soal yang berikutnya, seperti itu. Nah, pada tugas kali ini, saya juga datanya itu dari Notewin yang sudah dikasih oleh Pak Arief. Jadi tugas yang sebelumnya select yang dan order by itu memakai data yang sama, data Notewin yang diberikan oleh Pak Arief. Oke, selanjutnya mungkin kita bisa langsung ke PG admin ya. Nah, di sini saya juga sudah menuliskan komen ya untuk mempermudah saya agar tidak sering bolak-balik modul seperti itu. Nah, untuk yang A di sini where kolom string dan numerik. Pada soal ke-6 saya harus menampilkan customer yang berasal dari Brazil. Nah, caranya gimana? Caranya itu select bintang from customer where country sama dengan petik Brazil. Jangan lupa untuk memakai tanda petik. Tanda petik 1. Nah, di sini tampilkan customer yang berasal dari Brazil. Ini dari tabel customer ya. Jadi tabelnya dari customer, lalu where country-nya itu Brazil. Customer yang berasal dari Brazil. Nah, untuk pembuktiannya apakah ini berhasil, langsung saja kita run kode ini, kita jalankan. Nah, di sini sudah jalan atau tampil atau sukses. Nah, di sini terdapat data, yaitu ada customer ID, company name, ya, contact name, contact title, address, city, dan juga region-nya. Nah, ini merupakan customer-customer yang berasal dari Brazil, seperti itu. Jadi, ada 9 customer di sini yang berasal dari Brazil. Di sini terdapat lengkap ya, address-nya, city, dan juga region-nya. Oke, selanjutnya terdapat soal dari A7, yaitu kita harus menampilkan produk yang tidak diproduksi lagi. Nah, caranya gimana? Kita select bintang, lalu from produk, ya, dari tabel produk,
lalu where-nya yaitu discontinue sama dengan 0. Nah, discontinue sama dengan 0 ini artinya produk yang tidak diproduksi lagi, seperti itu. Untuk pembuktiannya kita bisa langsung jalankan atau putaran. Nah, ini merupakan tabel atau data yang produk itu tidak diproduksi lagi. Di sini terdapat keterangan ada produk ID, ada produk name, ada supplier ID, kategori ID, ya, quantity per unit, lalu unit price, unit in stock, unit on order, ya, lalu ada order level dan discontinue. Nah, ini nih ini yang merupakan keterangan dari produk ini tidak diproduksi lagi, ya. Ini discontinue sama dengan 0 gitu. Oke, sudah jelas untuk soal yang A7. Kita lanjut pada soal A8, yaitu tampilkan ID, nama perusahaan, alamat lengkap perusahaan yang berasal dari luar Kanada. Oke, jadi untuk shortcut-nya itu ada select, lalu supplier ID, ya karena yang diminta tadi ID ya di awal, ID, supplier ID, nama perusahaan, lalu ada company name, lalu ada kontak atau alamat lengkap dari perusahaan. Nah, di sini lalu ada from supplier, lalu where country-nya itu Kanada, yang berasal dari luar Kanada. Nah, ini merupakan keterangan yang digunakan untuk menampilkan perusahaan yang berasal dari luar Kanada. Ya. Kita langsung saja jalankan. Apakah kode ini berhasil? Nah, di sini sudah tampil sebuah data di mana data ini merupakan jawaban dari soal nomor A8. Di sini terdapat supplier ID, company name atau nama perusahaannya, lalu alamat lengkapnya. Seperti itu. Ya. Di sini terdapat 27 supplier. Alamat lengkapnya pasti berbeda-beda. Nah, oh ya, di sini terdapat yang berasal dari luar Kanada ya. Ini sudah merupakan jadi supplier-supplier ini, nama perusahaan ini semuanya berasal dari luar Kanada seperti itu. Oke, kita lanjut ke B, wheel, cart, dan web. Nah, pada di modul ya, yang dikerjakan itu hanya nomor 6, 7, dan 8. Kita bahas nomor 6 di awal. Nah, kita tampilkan supplier yang nama perusahaannya mengandung kata LTD. Ya. Caranya gimana? Caranya itu the select bintang from supplier where company name highlight ya, petik persen LTD ditutup dengan petik lagi persen, maaf, lalu tanda petik satu lagi. Nah, ini where yang ini, nah ini digunakan untuk menampilkan nama perusahaan yang mengandung kata LTD. Ini dari tabel supplier pastinya. Ini merupakan shortcut ya, digunakan untuk mencari atau menampilkan atau meload data yang nama perusahaan itu mengandung kata LTD seperti itu. Langsung saja kita run. Nah, di sini sudah tampil ya beberapa nama perusahaan yang mengandung kata LTD nih. Di sini
ada 3 perusahaan. Nah, yang pertama ini ada Pavlova Ltd ya. Di sini sudah terbukti bahwa perusahaan ini mengandung nama Ltd. Sini ada yang kedua ini sebelah nya 8 ya, ada Ltd di bagian akhir. Dan juga yang terakhir itu ada Refresh Cost America Chanas LTDA, ini ada mengandung Ltd seperti itu. Di sini juga terdapat keterangan lain, ada kontak name-nya, ada kontak title, address, city, region, postal code, country, dan juga phone, fax, dan juga homepage. Banyak ya keterangannya. Nah, ini sudah tampil beberapa perusahaan yang mengandung kata Ltd seperti itu. Nah, jika misalnya kita ingin mencari atau menampilkan kata selain Ltd ini juga bisa. Tinggal kita ganti aja di dalam sini apa yang ingin kita cari seperti itu. Mengandung A, B, C atau B, C, D seperti itu, tinggal kita ganti aja di sini. Ya, ketika kita mencari sebuah biar cepat gitu maksudnya ya, seperti ini. Dibuat sistem seperti ini biar ketika kita mencari sebuah data yang besar itu mempercepat atau mempermudah kita untuk menemukan perusahaan tersebut. Oke, selanjutnya itu ada B7. Nah, ini kita harus menampilkan employee atau pegawai yang huruf pertama first name-nya lebih kecil huruf pertama last name-nya. Nah, di sini caranya gimana? Artinya select bintang from employees where leave first name 1 kurang dari leave last name 1. Kita coba jalankan. Nah, di sini sudah tampil ya. Di sini tadi soalnya tampilkan nama pegawai yang huruf pertama first name-nya lebih kecil huruf pertama last name-nya. Nah, di sini last name-nya Leverling, first name-nya Janet. Ya. Jadi first name-nya itu lebih kecil karakternya daripada last name-nya. Itu. Ini kan jumlah hurufnya lebih kecil dari yang last name. Itu merupakan jawaban dari soal B7. Itu. Versinya yang Janet ini 1, 2, 3, 4, 5. Yang Leverling ini Janet Leverling. Kan Janetnya lebih kecil ya hurufnya. Nah, di sini ada keterangan lain, ada titelnya. Jadi Janet Leverling ini merupakan sales representatif ya. Di ini adalah seorang laki-laki, bapak-bapak seperti itu. Di sini sudah lengkap ya, ada birth date, birth date, ada alamat dan sebagainya. Nah, di sini sudah tampil beberapa pegawai yang first name-nya itu lebih kecil dari last name-nya, hurufnya lebih kecil. Nah, oke, setelah berjalan sudah tampil, kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 8. Di sini kita harus menampilkan suppliers yang huruf depan company name dan contact name-nya sama. Jadi pegawai, tampilkan pegawai yang huruf depan company dan contact name-nya sama. Caranya gimana? To select bintang from supplier dari tabel supplier. Ya. Lalu where left company name 1 kurang dari left contact name 1.
itu subcode-nya, lalu kita buktikan dan kita run apakah berhasil atau sukses. Nah, di sini sudah tampil dari supplier yang huruf depan company name dan contact name-nya sama. Ada 11 data ya, dari supplier yang huruf depan dan company name dengan contact name-nya itu sama. Gitu. Oke, selanjutnya pada soal C, where kolom bertipe tanggal. Di sini kita hanya mengerjakan nomor 4 dan 5. Kita bahas yang nomor 4 terlebih dahulu. Nah, di sini kita harus menampilkan employees yang masuk perusahaan setelah 10 Desember. Caranya gimana? Yaitu dengan select from employees where hire date ya, dari 1992 bulan 12 ya, lalu tanggalnya 10. Kita jalankan. Nah, di sini sudah tampil beberapa data dari tabel employees. Nah, di sini terdapat 6 pegawai yang masuk perusahaan itu setelah 10 Desember. Bisa kita lihat pada hire date-nya. Di sini pada employee ID nomor 4 ya, itu hire date-nya 1993 bulan 5 tanggal 3. Ini sudah membuktikan bahwa pegawai ini masuk ke perusahaan setelah 10 Desember 1992 ya. Begitupun juga pegawai-pegawai yang lainnya. Di sini ada 1993 dan juga 1994. Itu melebihi dari perusahaan dari soal, yaitu pegawai yang masuk perusahaan setelah 10 Desember 1992. Gitu. Oke, di sini ada 6 pegawai. Oke, jika sudah, kita lanjut ke soal nomor C5, yaitu kita harus menampilkan order yang jangka waktu antara pemesanan dan pengirimannya lebih dari 10 hari. Nah, caranya yaitu kita select ship date, order date from orders, where extract day from age, ship date, order date lebih dari 10. Nah, kita jalankan. Nah, di sini sudah tampil beberapa order ya, orderan. Di sini banyak sekali order. Di sini dalam soal tadi, order yang jangka waktu antara pemesanan dan pengirimnya lebih dari 10 hari. Ship date ini merupakan pemesanan dan pengirimannya. Jadi jangka waktu antara pemesanan dan pengirimnya ini semuanya lebih dari 10 hari. Ya. Di ini order date-nya ini pemesanannya pada tanggal 4, lalu pengirimannya itu tanggal 16. Jadi kan
pengirimannya itu lebih dari 10 hari atau datangnya seperti itu. Nah, di sini terdapat banyak sekali order-order yang jangka waktu memesannya itu lebih dari 10 hari. Nah, untuk shortcut-nya ini menggunakan where, extract, lalu day from age, itu jangan lupa untuk lebih dari 10. Gitu. Nah, ini menggunakan tabel orders. Oke, selanjutnya kita memasuki soal yang D, ya, OR. Pada soal D ini terdapat 3 soal, mulai dari soal nomor 4, yaitu kita harus menampilkan produk yang discontinue atau yang stoknya 0. Nah, kita jalankan. Apa saja produk yang discontinue atau stoknya 0. Nah, di sini terdapat sudah tampil beberapa produk yang stoknya 0. Keterangannya ada di sebelah sini. Nah, di sini discontinue. Ini 0 semua ya. Ada 77 produk yang stoknya masih kosong. Di sini juga terdapat keterangan lain seperti produk ID, product name, supplier ID, kategori ID, quantity per unit, unit price, unit in stock, units on order, reorder level, dan juga yang terakhir yang merupakan soal dari nomor 4, D4, yaitu yang discontinue ini. Oke, selanjutnya tampilkan produk yang reorder level kurang dari 10 atau yang stoknya lebih dari 100. Nah, jadi soal nomor 5 ini kita harus menampilkan produk yang reorder levelnya kurang dari 10 atau yang stoknya lebih dari 100. Shortcut-nya ini ada select bintang from product, ya, dari berdasarkan tabel produk gitu. Where reorder level kurang dari 10 or atau unit in stock lebih dari 100. Kita jalankan. Nah, di sini sudah tampil beberapa data dari tabel produk, yaitu produk yang reorder levelnya kurang dari 10. Ya, kurang dari 10 yang stok atau yang stoknya lebih dari 100. Ini sudah jelas ya, reorder levelnya kurang dari 10 ya. Dan atau stoknya yang lebih dari 100. Ini semua beberapa produk. Ini ada 75 produk yang level atau reorder levelnya itu kurang dari 10. Gitu. Jadi 5, 25, 0, 15, 30, seperti itu. Nah, di sini juga terdapat beberapa barang yang stoknya lebih dari 100, ya, seperti yang produk ID 33 ini lebih dari 100. Beberapa juga ada yang lebih dari 100 dan kurang dari 100. Oke, selanjutnya pada soal D6, yaitu kita harus menampilkan nama, masa kerja, serta usia employee yang bekerja lebih dari 35 tahun atau yang usianya lebih dari
60 tahun. Nah, ini lumayan kompleks juga solvernya. Dengan select ya, first name, last name, atau punya ada first name dan last name, as nama, extract year from age, now, lalu ada hire date, ada S, masa kerja, lalu extract year from age now, birthday, birth date, lalu AS, usia employee. Dari tabel employee atau entity employees, from employees. Selanjutnya, where extract year from age now, lalu ada hire date. Nah, ini keterangan yang terakhir, lebih dari 35 tahun atau yang usianya lebih dari 60 tahun. Kita jalankan, kita run. Nah, di sini sudah tampil beberapa pegawai. Ya, ada 6 pegawai yang usianya itu lebih dari 60 tahun. Di sini tadi kan soalnya pegawai yang bekerja lebih dari 35 tahun ya. Dan di sini belum ada ya pekerja yang bekerja lebih dari 35 tahun. Tapi pada soal itu kita ada or-nya yaitu usianya yang lebih dari 60 tahun. Jadi di sini semua usia dari employee ini sudah lebih dari 60 tahun. Nancy Davolio 73, Andrew Fuller itu 70, dan seterusnya itu sudah lebih dari 60 tahun. Sudah jelas, mungkin untuk soal nomor 6, lanjut ke soal nomor 7. Kita harus menampilkan employee yang tinggal di London, Seattle, atau Tacoma. Gunakan in. Ya. Untuk shortcut-nya, kita bisa pakai select bintang from employees, jadi merupakan dari tabel employees, dari tabel pegawai, lalu where-nya city, kotanya, lalu pada soal harus ada in-nya, gunakan in, lalu di sini ada keterangannya, London, Seattle, dan Tacoma. Oke, kita jalankan. Nah, di sini sudah tampil beberapa pegawai yang tinggal di London, Seattle atau Tacoma. Banyak sekali atribut yang digunakan di tabel pegawai ini. Nah, di sini kotanya, tadi di soal yang tinggal di London, Seattle, atau Tacoma. Di sini London, Seattle, atau Tacoma semua ya. Jadi sudah benar. Oke. Selanjutnya kita ke soal N. E5. Kita harus menampilkan orders yang terjadi setelah 25 Desember 1996 yang harus dikapalkan paling lambat 20 hari setelah order. Shortcut-nya yaitu select from orders, where order date lebih dari 1996 bulan 12 tanggal 25, dan extract day from each ship date, order date kurang dari sama dengan 20. Kita coba run.
Nah, di sini sudah tampil ya. Jadi order yang terjadi setelah 25 Desember 1996 yang harus dikapalkan paling lambat 20 hari setelah order. Jadi order date ini, ordernya, ini kan semua lebih dari 1996 bulan 12 tanggal 25 ya batasnya. Ini setelah terjadi 25 dulu. Jadi yang tampil di sini ini merupakan lebih dari ini setelah 25 Desember 1996. Begitu. Dan juga yang harus dikapalkan atau dikirim paling lambat 20 hari setelah order. Order date dan date ini paling lambatnya adalah 2 hari atau jangka waktunya itu 20 hari. Gitu. Oke, selanjutnya kita masuk ke soal E6. Itu kita harus menampilkan produk discontinue yang stoknya masih lebih dari 0. Ya, tadi kurang dari 0, nah sekarang itu lebih dari 0. Kita tinggal balik saja simbolnya lebih dari, lalu kita run, apakah berhasil. Nah, ini sudah tampil produk yang stoknya ini masih lebih dari 0. Ada 6 produk yang discontinue-nya itu lebih dari 0. Di sini ada satu-satu semua ya. Jadi sudah sukses dari shortcut-nya ini bahwa menampilkan produk discontinue yang stoknya masih lebih dari 0. Oke, selanjutnya ini soal nomor 7, yaitu untuk menampilkan produk yang ID-nya genap dan harganya di atas $5. Caranya yaitu select bintang from product where product ID ya, persen 2 sama dengan 0 and unit price kurang dari 5. ID-nya ini genap dan harganya lebih dari $5. Nah, coba run. Nah, di sini sudah tampil beberapa produk yang ID-nya genap dan harganya di atas 5. Nah, ini kan sudah genap semua ya produk ID-nya. Harganya di atas $5. Nah, ini harganya di atas $5 semua. Jadi sudah sukses dari shortcut yang sudah kita tulis di sini, kita buat. Oke, selanjutnya soal nomor 8, yaitu menampilkan produk yang harganya antara 5 sampai dengan 10 ya. Lalu kita juga diharuskan atau menggunakan bitpin. Jadi untuk shortcut-nya select from product where unit price between 5 and 10. Kita sharekan. Oke, di sini sudah jalan ya, beberapa produk yang harganya itu antara 5 sampai dengan 10. Kita coba lihat ke unit price-nya. Nah, ini harganya di antara 5 sampai 10 ya. Di 10, 6, 9,2, 10. Ini lebih dari 5 dan juga kurang dari 10. Gitu. Oke, selanjutnya F, yaitu gabungan and or. Pada soal F4, kita harus menampilkan order yang terjadi setelah 25 Desember 1996 yang harus dikapalkan 20
sampai 30 hari setelah pemesanan. Oke, kita run. Nah, di sini terdapat banyak order, ya, terjadi order yang terjadi setelah 1996, tahun 1996, bulan 12, bulan 25 ya. Ini, di sini sudah 97 semua. 98, ada 97, 98, yang artinya sudah lebih dari 96. Ini sudah benar. Lalu, an extract day from each ship date order date between 20 and 30. Jadi, produk mana saja yang dikapalkan atau dikirim itu 20 sampai 30 hari setelah pemesanan. Ini sudah di antara itu semua. Oke, selanjutnya soal F5, yaitu kita harus menampilkan order yang harus dikirim ke Brazil atau Italia pada tanggal 25 Desember 1996 sampai dengan 25 Desember 1997. Ya. Berikutnya, select bintang from orders where ship country in Brazil, Italia, and ship date between 1996, 1225, and 1997, 1225. Nah, ini sudah tampil. Barang apa saja yang harus dikirim ke Brazil atau Italia. Country-nya ini Brazil. Benar. Bali, pada tanggal 25 Desember 1996. Ini lebih ya. Ini sudah melebihi dari yang di soal. 96, di sini 97. Dibandingkan 25 Desember 1997. Oke, selanjutnya soal nomor 6, yaitu kita harus menampilkan employee dari Seattle atau New York yang berusia 50 sampai 60 tahun. Oke, kita silakan. Nah, di sini ternyata di data itu tidak ada employee yang berusia 50 hingga 60 tahun. Jadi mungkin adanya itu kurang dari 50 atau yang lebih dari 60 seperti itu. Jadi tidak ada ya di sini. Lanjut di sini. Nah, maaf. Oke, lalu ya ini kesalahan ya mungkin. Yang benar ini. Jadi select employees where city in London, and extract L from each number date between 50 and 50. Seattle atau New York. Kalau New York dan Seattle itu nggak ada tadi, tapi kalau London dan juga Seattle ini ada. Ya. Ada datanya gitu, ada pegawai yang memang berasal dari London dan Seattle itu ada umurnya yang di antara 50 dan juga 60, ini ada 2. Ini dari London. Kalau dari yang ini tadi, New York sama Seattle ini nggak ada. Tapi saya coba untuk yang London sama Seattle itu ada ternyata. Baik, mungkin sekian dari penjelasan tugas praktikum dengan materi where dan fungsi agregat. Kurang lebihnya saya sampaikan mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.